Rabu siang, pelayan Cafe Oliver diminta keterangannya dalam sidang lanjutan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Marlon Napitupulu, orang yang mengantar koktail pesanan Jessica, mengakui adanya kejanggalan pada kopi Vietnam yang ada di meja. Jadi ketika saya mengantarkan koktail, itu di meja itu sudah tertata. Jadi situ sudah ada paper bag 3, ada kopi, itu sudah ada pipet di dalamnya. Sudah ada pipet? Iya. Yang sedotan itu? Iya. Bukan keadaan terbungkus dengan semacam tisu begitu, bukan? Bukan. Jadi gelas kopi itu masih utuh. Gelas kopi itu masih utuh. Masih utuh? Belum diminum. Belum diminum? Iya, jadi tapi masih sudah ada kopinya ya? Masih standar lah. Masih standar, Pak. Masih standar penyajian, tapi hanya yang berbeda adalah sedotannya itu ada di dalam, tapi pembungkus untuk bagian bibirnya masih terbungkus. Keterangan tambahan juga diberikan oleh Agus Triyono yang menyajikan kopi Vietnam. Agus sempat heran melihat kopi yang sebelumnya disajikannya berubah warna, kekuningan seperti diberi kunyit. Ada di atasnya itu kaca ya? Kaca. Kaca masuk, saudara jelaskan apa? Ada sinar dari atas? Jadi cahaya gampang masuk, Pak. Jadi kelihatan jelas di situ. Terang gitu ya? Nah, apakah mungkin karena terang itu jadi warnanya beda juga? Enggak juga, Pak. Karena jadi waktu... Ya kan karena saudara itu cahaya. Saya bisa bedain, Pak, karena kan saya udah sering banget nganterin kopi itu. Dari posisi normal ke yang berubah situ saya tahu. Makanya kenapa sampai saya bisikin teman saya karena berubah warna. Iya, tapi faktanya sekarang nggak berubah gitu. Beda karena udah lama, Pak. Jadi itu ya. Sebelumnya, resepsionis Cafe Oliver Aprilia Cindy Cornelia juga diminta kesaksiannya. Pada sidang di PN Jakarta Pusat ini, Aprilia mengungkapkan meja tempat kejadian perkara dipilih langsung oleh Jessica. Meja bernomor 54 terletak tepat sebelah tembok pembatas yang membelakangi kamera pengawas. Selain ketiga saksi, Hani, teman Mirna dan Jessica ada pada saat kejadian juga turut bersaksi Rabu kemarin. Waktu yang terbatas akibat kesaksian dari karyawan Cafe Oliver lainnya, Yohanis Rihlina ditunda. Rencananya, sidang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso akan dilanjutkan Kamis ini. Tania Francisca, Bambang Adi melaporkan untuk NET. Tanggapi jalannya persidangan, kuasa hukum Jessica ungkapkan kekecewaannya terhadap penyidik terkait dengan barang bukti. Meski demikian, jaksa penuntut umum yakin kasus ini akan segera terungkap. Rabu kemarin, kuasa hukum Jessica mengungkapkan kekecewaannya terhadap para penyidik. Otto Hasibuan mempermasalahkan teko air panas yang tidak diperiksa. Kalau ternyata air sianida itu ada dari teko ini kan jadi soal kan? Nah, untuk mengetahui sempurnanya pembuktian ini kan harus dicek dong di sini teko ini, apakah ada sianida atau tidak. Nah, sekarang dia nggak cek. Nah, kalau ternyata itu benar-benar dari sana, bagaimana? Dan baru bertanya kita, kan selama ini kan dituduhkan seakan-akan Jessica memasukkan di gelas. Itu aja sasaran kita terus. Padahal kita tidak menyasar kepada air dari teko. Nah, kalau ternyata sianida sudah ada di sana, bagaimana? Meski barang bukti tidak lengkap, jaksa penuntut umum yakin kasus ini akan segera terbongkar. Nah, sisa air panas juga besok bisa dijelaskan oleh saksi-saksi yang kompeten untuk menjelaskan itu. Tadi sudah dijelaskan, besok ada 4 orang saksi yang akan kita dengar, masih dari seputar Oliver. Dan semoga, saya yakin besok akan terjawab kemana sedotan, kemana air panas. Jessica Kumala Wongso didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya Wayan Mirna Salihin di Cafe Oliver Grand Indonesia pada 6 Januari lalu. Tania Francisca, Bambang Adi melaporkan untuk NET. Karena tidak puas dengan kesaksian dari para saksi, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin yang hadiri persidangan Rabu kemarin, yakin bukti CCTV dapat membuktikan pelaku sesungguhnya. Berikut pernyataannya. Sebetulnya scientific evidence itu udah cukup. Cuma bakalan jadi kusut, lama gitu, berbelit-belit. Tapi karena adanya CCTV, lihat ya lawyernya udah mulai ciut kan. Ya kalau salah dia bilang dihukum, kalau nggak dilepasin. Mau ngapain ngomong begitu lawyer? Harusnya maju terus, buktikan. Nggak bisa, mau buktikan cara apa? Tambah lagi aja kayak Pak Otto, 10 lagi, 20 nggak apa-apa. Percuma. Nggak ada efek, karena ini sudah ada fakta. Ya, itu saksi-saksi dipanggil itu memenuhi peraturan hukum pidana pasal 138 itu semua akan jalan sesuai dengan aturan main.